Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan membahas tentang sebuah kisah lagi. Kisah yang mana ini sudah hampir dilupakan. Dan di segmen kali ini kita masuk di segmen menolak lupa. Ya, sebelum masuk ke ceritanya, aku mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang udah klik video ini dan udah nonton video-video aku yang lainnya. Dan untuk kalian yang baru datang di channel YouTube ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua. Oke? Oke. Seharusnya seorang ibu bisa menjadi malaikat pelindung kita. Seorang ibu seharusnya bisa menjadi malaikat, dimana ketika ada kejahatan, dimana ketika ada seseorang yang ingin menyakiti kita, seseorang yang ingin merenggut nyawa kita, itu ibulah yang ada di depan. Akan tetapi kisah ini berbeda ceritanya. Gimana kisahnya? Begini, kisah ini datang dari seorang anak laki-laki berumur 8 tahun di Los Angeles, Amerika Serikat yang bernama Gabriel Fernandez. Sebenarnya kelahiran Gabriel ini sangat tidak dinantikan atau sangat tidak diinginkan oleh ibunya. Akan tetapi pamannya Gabriel ini mau merawat Gabriel ketika Gabriel ini sudah dilahirkan. Akhirnya ibu Gabriel yang bernama Bert Fernandez ini mau melahirkan Gabriel. Dan ketika Gabriel dilahirkan, akhirnya Gabriel ini diasuh oleh pamannya. Ketika diasuh oleh pamannya ini termasuk G. Jadi ibunya ini pada ketika Gabriel sudah berumur 8 tahun akhirnya diambil oleh ibunya sendiri. Nah, jadi ibunya Gabriel yang bernama Pearl tadi itu berpacaran dengan Isauro. Berpacaran dengan Isauro. Nah, ketika Gabriel ini diasuh oleh ibunya sendiri setelah diambil dari pamannya tadi, menurut ibu dan pacar ibunya tadi, Gabriel ini menunjukkan tanda-tanda bahwa dia ini mengikuti jejak pamannya yang gay. Nah, lalu suatu ketika Gabriel ini masuk sekolah, di sekolahan ketemu dengan gurunya yang bernama Jennifer, dan dia bertanya kepada ibu guru Jennifer tentang apakah kalau seorang orang tua memukuli anaknya itu adalah hal yang wajar. Ibu guru Jennifer ini pun menjawab wajar saja ketika anaknya membuat kesalahan atau membuat apa yang salah, intinya itu wajar saja orang tua menghajar anaknya. Lalu si Gabriel ini kembali bertanya, walaupun sampai berdarah. Lalu ibu guru Jennifer ini dari pertanyaan Gabriel tadi itu menemukan sesuatu yang agak mencurigakan. Akhirnya ibu Jennifer memeriksa tubuh Gabriel dan ditemukan luka-luka di seluruh tubuh Gabriel. Nah, karena mengetahui luka-luka di tubuh Gabriel, akhirnya ibu Jennifer ini menelpon ke dinas sosial. Lalu dinas sosial ini akhirnya mendatangi ibu Gabriel yang bernama Pearl tadi. Dinas sosial ini datang ke rumah Gabriel dan bertanya kepada ibu Gabriel tentang penyiksaan anaknya. Namun ibunya ini berbohong, yang mana ibunya ini bercerita tentang anaknya memang luka-luka karena suka terjatuh. Bermainnya itu menceritakan kalau Gabriel ini nakal, dan kalau ketika bermain itu akhirnya membuat luka-luka di tubuhnya dan suka berantem dengan teman-teman tetangganya seperti itu. Dan yang tidak masuk akalnya, dinas sosial ini percaya saja dengan apa yang diceritakan oleh ibu Gabriel. Namun naas, sesampainya di rumah, karena tadi ada petugas dinas sosial yang datang dan mewawancarai ibunya, Gabriel ini dimarahi habis-habisan oleh ibunya, yang mana akhirnya Gabriel ini dihajar, dihantam dengan benda tumpul, dicos sama rokok di tubuhnya oleh ayah tirinya tadi. Yang mana karena ibunya marah ini karena Gabriel memberitahu ke orang lain, yaitu ibu gurunya Jennifer tadi, tentang penyiksaan yang dilakukan orang tuanya. Nah, setelah itu akhirnya Gabriel ini kembali lagi ke sekolah. Keesokan harinya Gabriel ini datang lagi ke sekolah dan diam saja di sekolah. Dia tidak ingin bercerita kepada siapapun, termasuk ibu gurunya tadi, karena
ketika Gabriel ini bercerita ke orang lain, dia akan disiksa lebih kejam oleh ibunya. Setiap hari Gabriel ini disiksa oleh ibu dan pacar ibunya. Nah, penyiksaan ini tidak hanya terjadi satu kali, tidak terjadi 1-2 kali, tapi setiap hari itu berlanjut. Ya, alasan ibunya karena Gabriel tadi setiap hari itu menunjukkan tanda-tanda mengikuti jejak pamannya Michael tadi menjadi seorang gay. Di suatu ketika lagi, Gabriel ini datang ke sekolah dengan mata yang menghitam dan bekas luka di seluruh tubuhnya, serta ada luka bakar cos-cosan rokok itu sulutan rokok di tubuh Gabriel ini, dan mana akhirnya ibu Jennifer itu kembali menelpon ke dinas sosial, yang mana akhirnya dinas sosial kembali lagi ke rumah ibunya dan mewawancarai lagi. Tapi dinas sosial ini pulang dengan tangan kosong dan mempercayai apa yang diceritakan oleh ibu Bird, ibunya Gabriel tadi. Nah, akhirnya sampainya pulang dari sekolah, Gabriel dihajar habis-habisan lagi. Ya Allah, anak baru umur 8 tahun dihajar habis-habisan. Dan setelah itu Gabriel sudah tidak diperbolehkan lagi datang ke sekolah keesokan harinya. Gabriel ini dikurung di kotak kecil di rumahnya, yang mana kasihannya Gabriel ini tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Jadi Gabriel ini memakan kotorannya sendiri dan memakan air seninya sendiri. Ya Allah. Lalu suatu ketika Gabriel karena ibunya dan pacar ibunya sedang keluar rumah, Gabriel ini mencoba untuk keluar dari kotak kecil tadi, padahal sudah diperingatkan oleh ibunya untuk tidak boleh keluar. Tapi namanya anak kecil, anak kecil itu kan masih punya hasrat untuk bermain, jadi hasrat untuk membangkang itu masih ada. Jadi suatu ketika itu, ketika orang tuanya tidak ada di rumah, Gabriel ini keluar dari kotak persembunyiannya, yang mana kotak hukumannya. Dan ketika ayahnya pulang pada tanggal 22 Mei 2013, diketahui Gabriel ini keluar dari kotak persembunyiannya, yang mana ibunya ini akhirnya marah besar dan menghajar habis-habisan Gabriel, dan pacar ibunya ini memukul Gabriel di kepala hingga Gabriel ini tidak sadarkan diri. Nah, lalu si ibu ini mencoba menghubungi telepon 911, yang mana mengaku bahwa anaknya ini tidak sadarkan diri karena terjatuh. Nah, ketika ambulan datang dan si Gabriel dibawa ke rumah sakit, dan akhirnya pada 2 hari setelah dirawat di rumah sakit, Gabriel ini meninggal. Setelah meninggalnya Gabriel ini akhirnya diotopsi karena banyaknya luka di tubuh. Jadi pihak rumah sakit itu mencurigai ada penyiksaan terhadap anak, dan ketika diotopsi ditemukan luka yang sangat banyak di tubuh Gabriel. Ya kan? Yang pertama di perut Gabriel itu ditemukan 20 kali pukulan, di kepala 15 kali pukulan, dan ditemukan kotoran atau fases manusia di lambung Gabriel yang masih belum tercerna. Dan saat itu baru diketahui bahwa ibunya lah yang memukul, yang menyiksa, hingga akhirnya Gabriel ini meninggal dunia. Selain ibunya, juga pacar ibunya ini akhirnya menjadi tersangka. Pada Juni 2018, ibu Gabriel ini mendapatkan hukuman seumur hidup karena ibu Gabriel ini kooperatif ketika dilakukan penyelidikan. Ibu Gabriel ini mengaku menyiksa anaknya karena anaknya mengaku bahwa sebelumnya Gabriel ini memang tidak tidak diinginkan sebelumnya, dan ketika diasuh oleh pamannya dia menunjukkan tanda-tanda G. Jadi ibunya ini menyiksa itu karena itu tuh diceritakan ke polisi. Jadi dia itu kooperatif ketika diperiksa oleh polisi. Lalu pacar ibunya yang bernama Isairo tadi itu dihukum mati karena tidak kooperatif. Ketika diwawancara, ketika dilakukan penyelidikan, Isairo ini diam 1000 bahasa dan dia tidak mau mengakui
perbuatannya, dia tidak mau bersaksi tentang perbuatannya, jadi dia dihukum mati saat persidangan. Dan 4 orang dari dinas sosial yang mengetahui tentang penyiksaan ini namun diam dan bungkam membiarkan penyiksaan ini dihukum pecat dari pekerjaannya. Kok pecat sih? Kok nggak dihukum penjara juga? Kalau kalian ingin tahu tentang kisah Gabriel ini lebih dalam lagi dan tentang penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan oleh ibu dan pacarnya, kalian bisa nonton di Netflix karena film kisah Gabriel ini difilmkan oleh Netflix yang berjudul The Trial of Gabriel Fernandez. Jadi kalian bisa klik judulnya tadi di Netflix. Kalau ini termasuk series, jadi kalian bisa nonton seriesnya di Netflix. Gabriel ini diceritakan begitu sangat sayang kepada ibunya. Ketika hari ibu, dia membuatkan sebuah tulisan kepada ibunya. Tapi ketika tulisan itu dibuatkan ke ibunya, ibunya malah marah. Kan gak logis. Gabriel ini tidak pernah dendam terhadap ibunya, terhadap apa yang sudah dilakukan ibunya terhadap dirinya. Gabriel ini tetap sayang kepada ibunya, dan ketika di sekolah ada acara tentang hari ibu dan apa lain sebagainya, dia menceritakan ibunya itu begitu sayang terhadap dirinya, ibunya itu begitu mencintai dirinya dan melindungi dirinya. Meskipun di balik cerita itu ibunya menjadi sosok monster bagi Gabriel, tapi Gabriel tetap menyayangi ibunya dengan begitu sangat amat hingga nyawanya berakhir. Oke? Terima kasih kalian udah nonton video ini sampai akhir. Tunggu lagi kisah selanjutnya. Kalian juga bisa request tentang kisah yang lainnya. Kalian juga bisa request aku akan membawakan lagi tentang cerita siapa yang akan kubawakan. Kalian tinggal komen di bawah atau follow Instagram aku di bawah. Nanti di deskripsi akan aku kasih. Kalian bisa follow Instagram aku dan kalian bisa request tentang apa yang akan aku bawakan selanjutnya. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.